ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Sebelum kita memasuk dalam sharing firman Tuhan ini, renungan ini, kita satu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hati kami, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hati kami, ya Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Abang, kakak, saya coba bacakan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Abang, kakak, kita sudah banyak mengetahui tentang cerita ini, bahwa inilah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu pertama. Kedua, kita juga sudah mengetahuinya bahwa ada pengajaran dan informasi yang kita dapatkan di sini. Nats yang kita pegang adalah di ayat 2, di ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jadi pelayan-pelayan ini ketika kekurangan anggur disiapkan semua. Nah, sering dalam perjalanan hidup, kembali ke pribadi kita masing-masing untuk melihat, seringkali itu kecemasan, kekhawatiran, depresi, trauma menghantui diri kita, yang tanpa kita sadari kita pun terlibat di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, sampai mau melakukan tindakan yang bodoh. Padahal kita tahu bahwa dengan penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dosa kita sudah terhapus.
Kita mengatakan bahwa kita sudah bersih. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah warga kerajaan Allah. 100% tetelestai, sudah selesai. Tapi kenapa dalam perjalanan hidup sampai sekarang kita masih mengatakan, Tuhan saya berdosa. Apakah penebusan yang di kayu salib itu hanya 10%, 20%, 80%, atau 100%? Sehingga ngomongan yang kita keluar sering mengatakan, aku berdosa. Padahal kita mengakui. Sehingga dikatakan di dalam 2 Korintus ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika penebusan itu yang kita yakini 1000% itu, bahwa kita adalah ciptaan baru. Namun kenapa siklus pertobatan itu sering terjadi dan kita mengakui bahwa kita berdosa? Diperkuat lagi di dalam Ibrani 10 ayat 14. Dengan perikop persembahan yang sempurna. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa bahwa jangan lagi kita mengatakan bahwa kita berdosa. Betul bahwa penebusan dosa itu terjadi. Namun benih yang ada itu masih tersisa di kita. Untuk itu, benih itu jangan kita pupuk. Nah, bagaimana cerita supaya kita bisa, salah satu cara supaya kita bisa menghilangkan itu, apakah rasa takut itu tidak ada? No, tetap takut itu ada pada kita. Khawatir tetap ada, cemas ada. Tetapi benih itu jangan kita pupuk menjadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita. Takut ya, kita masih hidup dalam daging. Demikian kira-kira menjadi pengantar pertama kita masuk di dalam Yohanes 2 tadi. Apa yang menjadi penekanan di situ, abang kakakku? Yang dikatakan oleh Ibu Tuhan kita. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pelayan-pelayan melakukan sepenuhnya. Tanpa membata sedikit pun. Ketika dikatakan, hai pelayan, kebetulan di sini juga banyak informasi yang tadi kita katakan bahwa dalam Yohanes 2 ini ada pengajaran dan ada informasi. Sehingga kita mengetahui bahwa dalam adat istiadat Yahudi, setiap orang pesta itu mencuci kaki, disediakan tempayan. Jadi tradisi Yahudi sedikit banyak kita informasi kita ada tahu di sini. Kemudian informasi berikut bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa waktuku belum selesai. Waktuku belum tiba. Informasi berikut yang bisa menjadi pengajaran bagi kita bahwa bercerita tentang anggur yang melambangkan darah Tuhan. Kita lanjut cerita. Pelayan-pelayan ini melakukan bahwa pelayan ini disuruh untuk mengisi 6 tempayan yang ada di depan rumah orang kaya itu. Untuk mengisikan air itu. Pelayan melihat bahwa itu adalah air
Dia rasakan bahwa itu adalah air. Dia melihat itu air, dia rasakan itu air, dan di hatinya pun itu air. Ketika mencedok disuruh penuh, dia ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu disuruh mencedok ulang dan menyajikan kepada pemimpin pesta itu. Dan apa yang menarik, abang kakak? Terbalik pemikiran itu. Apa yang dilihat oleh pelayan, apa yang dirasakan oleh pelayan, apa yang di hatinya pelayan bahwa itu air, ternyata menjadi anggur sukacita. Itulah mujizat. Itulah arti mujizat. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang di hati. Nah, seringkali dalam hidup kita ini, kita sering melihat, merasakan, oh iya, kira-kira yang saya rasakan adalah seperti begini. Ini pasti jalan Tuhan. Lah, tidak begitu. Harus begini menurut jalan Tuhan. Jangan itu tidak pas. Menurut saya seperti begini. Akhirnya timbul rasa kecewa dalam hati kita. Kecewa. Kemudian kita menghibur hati, perasaan, muncul lagi kebahagiaan. Itu kita jangan pupuk. Jangan kita pupuk. Seperti ilalang. Jangan kita pupuk. Lalu gimana caranya itu? Kita kembalikan kepada apa kata Ibu Tuhan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini pelayan mencedok ulang air dari disuruh isi penuh air itu. Dia mengambil dari satu tempat, mencedok air ke dalam tempayan, 6 tempayan itu untuk isi penuh. Dia lakukan pelayan ini. Tapi pelayan ini melihat itu air, bukan anggur. Dia ikuti. Ambil. Ketika mengambil, dia rasakan bahwa itu adalah air. Dan di hatinya tahu bahwa itu air. Namun pelayan membuang semua yang ada di pikiran dia, yang ada di mata dia, yang ada dia rasakan itu. Dan dia ikuti apa yang dikatakan Ibu Tuhan. Apa yang terjadi? Pikiran pelayan terbalik. Sebab apa yang dilihat pelayan, yang dirasakan, yang dipikirkan, ternyata itu adalah anggur yang terbaik. Sehingga dikatakan di situ di ayat terakhir bahwa murid-murid percaya kepadanya. Yang bisa saya pahami bahwa makin percaya, bertambah percaya dengan adanya mujizat. Namun apakah dengan mujizat baru kita bertambah percaya? Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Sebagai renungan untuk kita berbagi bersama dari adik buat abang dan kakaknya yang terkasih. Inilah yang dikatakan oleh Ibu Tuhan. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Bagaimana itu? Kita lihat di dalam Lukas 4, percobaan di padang gurun. Betapa Tuhan di dalam dirinya sebagai manusia yang sama dengan kita ini dicoba. Jika engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, semuanya ini buat kau asal kau menyembah saya. Jika engkau anak Allah,
buang dirimu, malaikat katakan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Apa yang ingin dikatakan buat kita dalam firman ini? Apa yang dikatakan kepadamu? Hai kita semua di sini, buatlah itu yang ada di dalam Alkitab. Itu pertama yang bisa kita dapat. Kedua, pikiran kita harus kita tundukkan di dalam firman, di bawah firman Tuhan. Percaya firman Tuhan atau percaya firman Tuhan di atas pikiran kita. Sebagai nyata bahwa pikiran pelayan ini, mata pelayan ini, hati pelayan ini melihat bahwa itu air, bukan anggur. Dia tahu persis itu. Tapi dia buang semua itu yang ada di pikiran pelayan tentang air yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya dan ada yang dirasakan bahwa tidak mungkin terjadi. Dia buang itu semua. Menarik. Berbanding terbalik. Ternyata hasilnya adalah anggur sukacita. Sehingga murid-murid makin percaya. Itulah. Jadi pertama kita harus tahu bahwa benih itu yang kita sudah 100% tetelestai, jangan kita pupuk. Bagaimana cara kita tidak pupuk? Kembalikan itu kepada ada yang tertulis. Suara Tuhan seringkali kita nuntut. Kita nuntut mujizat. Tetapi mujizat yang kita tuntut berdasarkan kepada pikiran kita. Bandingkan dengan Yohanes 2 tadi para pelayan ini. Anggur sudah habis. Namun apa pelayan melihat? Dia buang semua itu akal pikirannya. Dia tundukkan di bawah perintah Tuhan Yesus. Sehingga mujizat ini terjadi. Apapun itu, abang kakakku yang terkasih, dari firman Tuhan yang bisa kita renungkan dari adikmu ini, bibit jangan kita pupuk. Tundukkan pikiran kita, percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Itulah suara Tuhan, yaitu Alkitab. Suara Tuhan setara dengan Alkitab. Semua prinsip dasar dari Alkitab adalah mau tidak kita terima Alkitab ini adalah suara Tuhan. Koma titik yang ada. Sekali lagi, buang hati kita, buang pikiran kita. Apa yang kita lihat. Yang seperti dicontohkan oleh Hawa. Jadi iblis ini merasuk pikiran kita. Dosa yang ada itulah hasil akhir, sampingan. Hasil sampingan daripada pikiran kita adalah dosa ini. Yang akibatnya adalah kematian. Jadi akibat dosa adalah mati. Jadi orang mati bukan karena sakit. Bukan karena umur. Makanya anak bayi pun bisa mati oleh karena Roma 6 itu ayat 23. Akibat dosa adalah maut, kematian. Jadi kita mati ini oleh karena dosa. Bukan karena umur, bukan karena sakit dan lain sebagainya. Sekali lagi, percaya firman Tuhan di atas pikiran kita. Susah, susah. Gampang, tidak gampang. Karena bibit itu masih ada.
Untuk itu kita jangan pupuk ketika rasa takut, daging kita yang takut ini menggerogoti kita, trauma, depresi, hubungan keluarga, anak, suami istri, anak bapa, orang tua dan lain sebagainya, mertua, besan dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Tundukkan itu di dalam firman Tuhan. Jangan senantiasa kita memakai seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 6. Hawa melihat buah itu enak dipandang dan sedap kelihatannya. Kemudian menarik hati dan memberikan pengertian. Titik sampai di situ. Ketika hal itu terjadi pada Hawa, apakah sudah terjadi tindakan? Belum. Sehingga inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, makna rohani terdalam. Jika seseorang memandang perempuan dan ada keinginan di dalam hatinya, dia sudah berzina. Lalu dia mengambil buah itu, dan perlu kita tahu dalam Imamat 17 ayat 11 dan 4, nyawa setiap makhluk ada dalam darah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini darah semua. Makanya tangan bisa hidup karena ada darah. Rambut bisa tumbuh, ada darah. Kuku bisa tumbuh, ada darah. Jadi ketika dia mengambil, dari pikiran kita menggerakkan ini, yaitu tangan yang mengambil. Akhirnya menjadi dosa. Sekali lagi, abang kakak, mari kita bersama-sama, benih itu jangan kita pupuk ketika rasa takut, rasa kebencian, rasa depresi, rasa trauma, rasa sedih. Bawalah itu. Taruh itu di bawah firman Tuhan. Dengan cara 1 Petrus 4 ayat 7. Karena kesudahan sudah dekat, kuasai dirimu supaya kita bisa dapat berdoa. Demikian firman renungan kita hari ini. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati abang dan kakakku yang terkasih. Amin.